warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isnawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMA Negeri 11 Sinjai. Dalam kesempatan kali ini akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Hasbawati SPD MSI dan pengajar praktik saya Ibu Rismawati SPD GR. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu Wakasek, teman-teman guru, Mak jadi tripod, Kak. pendidikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini terkait dengan salah satu kegiatan dari rekan kita, ini calon guru penggerak angkatan 10 yang akan menyampaikan materi terkait dengan diseminasi budaya positif. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Wisna untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 11 Sinjai, yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru pembina di PT SMA Negeri 11 Sinjai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif untuk pemenuhan tugas aksi nyata saya dalam program guru penggerak angkatan 10. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya juga sehingga kita bisa kembali bertemu di ruangan yang sederhana ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dalam ini jadi langsung saja saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini untuk pemenuhan saya dalam tugas aksi nyata di pendidikan guru penggerak angkatan 10, diseminasi budaya positif. Jadi pertama-tama kita ketahui dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Budaya positif merujuk pada kumpulan norma, nilai-nilai kebajikan universal, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik itu di tempat kerja, di sekolah, atau di masyarakat. Budaya positif ini mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong seperti menghargai orang lain, bekerja sama, menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, mengembangkan hubungan yang sehat, dan fokus pada solusi. Jadi di sini kita sebagai guru atau pamong diharapkan memiliki nilai-nilai positif
yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh atau teladan yang melakukan habituasi atau kebiasaan yang konsisten di sekolah. Karena itu sangat penting bagi guru untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, dalam diri murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Tadi itu. Ya. Di atas. Mana ini jam? Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita di sini ada dalam budaya positif ada 5 yang bisa dikembangkan. Yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau bisa keyakinan kelas, dan segitiga penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi yang pertama disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Disiplin diri siswa menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan dengan ujian atau hukuman. Yang kedua, motivasi dilakukan jadi kita tindak atau berperilaku, begitu juga siswa kita yang mendorong atau memotivasi kita melakukan tindakan tersebut. Jadi ada motivasi perilaku yang ada menjadi jadi melakukan karena yang pertama menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi kita menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua dapatkan, jadi kita melakukan itu untuk mendapatkan imbauan atau penghargaan dari orang lain. Keduanya ini kedua motivasi berasal dari luar, jadi berasal dari diri kita, istilahnya motivasi ekstrinsik. Dan yang dibutuhkan di sini, motivasi sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah motivasi dari dalam diri kita, yaitu menjadi diri mereka yang dimiliki dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini nanti kita bagaimana bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang siswa-siswa lakukan, kita nanti tuntut berasal dalam dirinya sendiri, masih bukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Ya, di sini penting kita sebagai guru bahwa di dalam posisi kontrol guru ada posisi kontrol guru yang perlu kita akui Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama guru penghubung. Posisi guru penghubung, kontrol penghubung. Jadi guru posisi penghubung. Jadi guru memberikan hukuman kepada anak misal yang melakukan pelanggaran. Ini posisi kontrol penghubung. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Guru ini memberikan misalnya mungkin ada kata-kata sehingga anak ini merasa bersalah. Merasa bersalah atas perilaku yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai teman dari siswa atau peserta didik kita. Kemudian ada posisi kontrol pemantau. Jadi ada posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir inilah yang diharapkan bagi diri ada pada
memiliki posisi kontrol manajer, yang mana ini guru dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada murid. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan guru menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ini mungkin sudah hampir semua guru mungkin sudah melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing mungkin. Jadi ada juga, dan keyakinan kelas ini nantinya akan mengacu ke keyakinan sekolah. Jadi mengapa keyakinan bukan peraturan kelas saja? Jadi mungkin ada yang bertanya, oh kita buat peraturan saja, tetapi yang diharapkan kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena seseorang lebih tergerak dan bersemangat ini dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis seperti dilarang pakai ini, dilarang pakai ini. Mungkin anak-anak lebih lebih tidak menarik baginya dibandingkan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berisi pernyataan kebajikan. Jadi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Jadi tidak dalam keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif ini, jadi dia akan menggunakan kalimat positif. Kemudian yang kelima terakhir di buku budaya positif ada penerapan segitiga restitusi. Jadi sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer tentunya harus mengikuti tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah siswa yang ada di lingkungan sekolah. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam tahap ini guru bertindak di sini menghadapi siswa bisa mengadakan contohnya seperti apabila siswa melakukan kesalahan bisa kita bilang semua orang pernah berbuat salah Dina. Jadi kemudian bisa juga bilang bukan kita saja yang pernah salah, tetapi ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi contohnya bisa bahkan guru bisa berkata kamu pasti, jadi menanyakan alasannya, karena pasti anak-anak mempunyai alasan tertentu untuk melakukan suatu kesalahan. Jadi kita tanya kenapa sih melakukan ini, nah apa alasan tak kita lakukan. Itu di tahapan menstabilkan di tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga tahapan ini menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan kenapa sih melakukan ini, pasti ada alasannya. Dan setelah anak-anak menyampaikan alasannya, kemudian guru kemudian menanyakan kembali apakah anakku yang sudah berbuat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya, misalnya seperti itu ya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Jadi nanti akan muncul dari anak-anak kita bahwa dia akan menjawab bahwa pasti ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Jadi itu tahapan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kita kembali ini yang pertama tadi ini Bapak Ibu. Ya, jadi tadi ada budaya positif, ada 5, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita di sini diminta Bapak Ibu, kalau ada siswa ribut saat guru,
Bisa Bapak Ibu berpartisipasi ya. Jadi kalau ada siswa ribut pada saat guru menjelaskan pemenuhan kebutuhan dasar apa yang dibutuhi, apa namanya yang dipenuhi oleh siswa tersebut. Apabila ada siswa saat guru ribut, karena mungkin ada siswa ribut pada saat guru menjelaskan pemenuhan kebutuhan dasar apa, atau ada Pak Firman mungkin. Sedikit kalau menyangkut tentang ada siswa ribut saat guru menjelaskan, mungkin pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu kita lakukan sebagai pembina atau pendidik dalam kelas itu memberi kesempatan anak itu untuk bicara dulu. Kita sebagai guru atau pembina dalam kelas, kita istilahnya rehat, diam dulu. Jadi kita biarkan dia istilahnya mengeluarkan apa yang dia mau bicarakan, utarakan. Dengan otomatis begitu anak itu akan sadar dengan sendirinya bahwa oh ada guru di depanku, otomatis dia akan diam seperti itu. Barangkali begitu. Terima kasih Bu Isna. Iya, terima kasih untuk Ibu Hasna bahwa kebutuhan dasar manusia. Jadi maaf, mungkin juga sudah betul sekali bahwa dikatakan bahwa anak itu apa tadi ini ya diberi kesempatan untuk ini. Saya lupa bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini maksud kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima dalam komunitas, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, ada bertahan hidup, untuk diterima dalam komunitas, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi saya ulang, kalau siswa merokok di kantin, kebutuhan akan apa tadi Bapak Ibu? Ya, kebutuhan kesenangan. Kalau siswa sering datang terlambat karena alasan terlambat bangun, kebutuhan apa Bapak Ibu? Saya kembalikan lagi ini. Kebutuhan bertahan hidup, diterima dalam komunitas, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Kebebasan dan kesenangan. Kemudian siswa tidak menyelesaikan tugas karena alasan tidak bisa mengerjakan. Perhatian mungkin, untuk pengakuan, kemudian siswa ini ada siswa tertawa saat guru sedang menjelaskan materi. Apa? Kebetulan akan kesenangan. Kemudian ada siswa bercerita dengan teman sebangkunya saat pembelajaran sedang berlangsung. Kebutuhan atas apa? pengakuan, mau dia cerita, dia ada. Kebebasan. Dan ada siswa tertidur saat pembelajaran berlangsung. Bisa. Kemudian ini analisis bentuk sanksi, hukuman, konsekuensi dan restitusi pada pelanggaran siswa. Kalau memberikan tugas tambahan kepada siswa yang melanggar seperti membersihkan kelas atau membantu guru, ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi, Bapak Ibu? Termasuk nomor 1 kita poin saya bahwa memberikan tugas tambahan kepada siswa yang melanggar seperti membersihkan kelas atau membantu guru, ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ya,
Iya, jadi tepuk tangan dulu untuk Ibu Ira. Ada yang lain yang bilang hukuman? Iya, yang bilang hukuman silakan Ibu Asma. Ya, kalau memberikan tugas tambahan kepada siswa yang melanggar seperti membersihkan kelas atau membantu guru, itu saya anggap sebagai hukuman dengan alasan bahwa ketika dia tidak mengerjakan tugasnya, otomatis dia lalai dari tanggung jawab yang saya berikan. Jadi saya harus kasih hukuman dengan seperti yang tertulis di atas. Ya, jadi kemudian kita lanjut di nomor 2. Sebentar kita bahas bagaimana. Kemudian yang kedua, memberikan pernyataan tertulis kepada siswa dan orang tua yang berisi pengakuan kesalahan, komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Pak Karmisi? Ya, kalau menurut saya Bu, ini termasuk restitusi karena di sini ada proses penyelesaian masalah. Nah, termasuk itu agar supaya tidak mengulangi pelanggaran dengan cara memberikan pernyataan tertulis kepada siswa dan orang tuanya supaya tidak mengulangi kesalahan dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Iya, terima kasih. Kemudian, mengerjakan tugas pada jam istirahat karena terlambat mengikuti pelajaran. Konsekuensi, hukuman atau restitusi. Mengerjakan tugas pada jam istirahat karena terlambat mengikuti pelajaran. Konsekuensi, restitusi atau hukuman. Ya. Ya. Konsekuensi. Kami Werna. Mengerjakan tugas pada jam istirahat karena terlambat mengikuti pelajaran. Karena terlambat kerjakan memang tugas yang tadi ketinggalan. Jadi kita menurut Werna. Ya. Kalau saya ini saya hukuman karena artinya ya jam istirahatnya nanti kita ambil, jadi tentu ada rasa sakitnya nih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Berna. Kemudian lari berkeliling lapangan karena terlambat dalam pelajaran olahraga. Jadi Pak Sulaiman mungkin langsung bisa menjawab ini kalau Pak Sulaiman lari berkeliling lapangan karena terlambat dalam pelajaran olahraga. Pak Sulaiman selalu guru olahraga langsung. Ini termasuk hukuman kalau ada anak-anak terlambat, terlambat pada saat jam olahraga, jam pelajaran tak, kita kasih hukuman lari keliling lapangan. Apakah ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Tadi kan saya jelaskan hukuman bagaimana. Ya, menurut Pak Sulaiman selaku guru olahraga ini adalah hukuman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sulaiman yang baca. Kemudian mengerjakan tugas tambahan karena ribut dalam kelas. Ini termasuk Hukuman. ya. Konsekuensi saya. Oke, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Lanjut. Menyelesaikan bacaan Al-Quran 1 juz karena terlambat upacara. Hukuman. Kemudian siswa A diminta untuk membersihkan coretan di meja dan mengecat ulang meja dengan warna aslinya. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu mengatakan ini konsekuensi. Jadi kembali lagi masih ada. Ini dulu. Kemudian siswa A dan B dibantu di kelas menyajikan lalu bantuan edukasi untuk membantu mereka belajar. Ya.
Jadi hukuman itu bersifat satu arah, kemudian spontan, tidak direncanakan, itu namanya hukuman. Ya, jadi bersifat satu arah, dari sisi saya saja yang memberikan itu. Misal tadi bahwa ada anak datang ke sekolah, kita tidak usah memungkiri bahwa ini sering terjadi di kita semua, bahwa anak terlambat ke sekolah, kemudian disuruh bersihkan di WC. Itu apakah anak-anak juga itu berasal dari inisiatif anak-anak bahwa ini saya membersihkan WC? Kan dari satu orang saja, pihak umumnya saja memberikan bahwa ini, dan secara tiba-tiba kita tidak rencana tidak direncana, itu namanya hukuman. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, Kan kita tadi di segi yang jelaskan pertama bahwa kita akan berputar semua orang melihat dari itulah. Jadi anak dulu pahami dulu bahwa hukuman, apa itu hukuman sih? Hukuman bisa menyebabkan anak merasa terzolimi, bisa menyebabkan dendam, bisa menyebabkan sakit hati. Hukuman satu arah, kita saja yang menentukan. Seperti itu tadi bahwa terlambat anak kita suruh, kemudian itu namanya hukuman. Kalau mencoboki Bapak Ibu, Itu hukuman. mencoboki. Hukuman. kalau mencoba konsekuensi. Mencoboki. Ada aturannya toh, ada cara tidak mau mencukur ya jangan cobok. Tidak ada coba. Tapi melebihi batas yang sudah ditentukan. Jadi begini, tadi kita bahwa posisi kontrol guru ada 5 hukum. Kita tidak dianjurkan menjadi guru. Kita dianjurkan sebagai guru hukum. Kita dianjurkan sebagai guru manajer yang kemudian nanti mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi. Kalau mencoba tadi, ya. Karena tidak kita tanya sisa kenapa tidak cukur rambutnya masuk hukuman. Iya, jadi tepuk tangan dulu Bapak untuk Pak Sulaiman. Kita tanya dulu. Sama itu tadi, apa-apa yang diberikan, dia tidak hanya yang diberikan itu seperti yang sudah kita lihat. Tidak selama ini kita memberikan hukuman bukan situ. Banyak terjadi kesalahan sama kita. Kita sendiri menghukum diri kita. Ternyata karena kita tidak tahu ini sisa kenapa tidak pakai topi, kenapa tidak hormat bendera, apa ini sesuai dengan pelanggarannya. Ternyata salah kita. Iya, Jadi itu siswa diberikan hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Harus seperti itu, tapi jaga dulu komunikasi apa-apa yang menyebabkan kondisi yang saya lihat. Iya. Itu sangat sebanyak. Jadi terima kasih untuk Pak Sulaiman. Jadi Pak Sulaiman saya paham bahwa guru memang tidak dianjurkan menjadi guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah seperti gara-gara ini, itu yang saya di kepada sekolah. Sering kita gara-gara ini kan betul, kemudian saya di kepada sekolah itu kan buat rasa bersalah, anak merasa berbuat rasa bersalah. Kemudian pemantau jangan kau keluar dari kelas kalau tidak selesai tugas kontrol guru pemantau. Nah, kemudian yang teman yang saya bilang yang sering kita lakukan, saya juga yang paling sering saya lakukan menjadi posisi kontrol teman saya sebagai temannya siswa. Saya berharap ini bahwa kalau saya menjadi temannya, anak-anak bisa menceritakan keluh kesahnya, menceritakan masalahnya, padahal ini masih menimbulkan masih kurang bagus untuk dijadikan sebagai posisi kontrol guru. Yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Manajer tadi yang sebut tadi Pak Sulaiman bahwa kalau ada anak-anak yang tidak langsung coba ditanya kenapa tidak diberikan dulu kesempatan, kenapa kemudian diberikan alasannya, menanyakan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Iya, jadi di situ ada banyak di situ langkah-langkahnya, bisa kemudian menanyakan keyakinan, setelah itu bisa dipanggil orang tuanya atau bagaimana nih. Jadi mari kita sama-sama menghindari posisi kontrol guru penghukum, pembuat rasa bersalah, dan yang ideal sekali bahwa guru itu adalah posisi kontrol manajer dengan
mengikuti langkah-langkah segitiga institusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini. Jadi itu ketiga restitusi. Terus atau ada yang mau memberikan mau bertanya atau mau memberikan pengalamannya, menceritakan pengalamannya. Jadi ini sebenarnya bagus sekali untuk diterapkan. Kalau posisi kontrol room bagus sekali juga diterapkan untuk pada guru BK, jadi untuk menindaki siswa-siswa kita yang melakukan pelanggaran. Tetapi bukan bilang guru BK saja, jadi kita semua ini guru harus berperan dalam menerapkan disiplin positif. Salah satunya yaitu menerapkan segitiga restitusi. Hanya saja sedikit Bu. Kalau mungkin bagus sekali untuk menguatkan, dimasukkan kutipan para ahli. Misalkan ada 3 saja para ahli di situ yang dimasukkan supaya lebih kuat. Ada ahli, misalnya ada ahli pendidik, ahli tentang ini, bisa dikutip itu sedikit. Ya tentang pendidikan, ya itu. Ya, dan ini sebenarnya bahwa pendidikan filosofi yang diajar dewasa, bahwa pendidikan benih-benih makanya ya. Jadi kita mengacu kepada filosofi pendidikan di Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun. Jadi kita hanya guru ini hanya bersifat menuntun, jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia, individu ataupun masyarakat. Jadi ini saja tugas kita, menuntun anak-anak menuju kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi pendidikan itu mengikuti kodrat alam, apa yang ada pada diri anak kita. Seperti ini tadi sudah kita rapat bahwa ada jalur peminatan siswa dalam menentukan kelasnya di nanti masa depannya. Jadi kita tentukan kita tentukan anak untuk memilih kelas peminatan yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka, potensi yang mereka miliki. Kemudian sebenarnya di sini ada yang mau saya tampilkan Bapak Ibu, bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Saya sudah membuat berupa video. Tapi mungkin tidak. Tidak bisa tunggu nih. Ya, bukan itu. Ada di YouTube. Masya Allah. Jadi ya bisa nanti mungkin dilihat di Bapak Ibu, bisa di subscribe, like, and comment ya. Iya, nanti saya subscribe. Iya. Jadi masih ada pertanyaan, masih ada tanggapan, masih ada pertanyaan? Ya, cukup. Masih ada kalau Iya, simpan bisa lebih jelas lagi perbedaan yang menjelaskan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. oh iya, kembali ke tadi dia Ibu. Iya. Ya, tadi ini memberikan tugas tambahan kepada siswa yang melanggar seperti membersihkan kelas atau membantu guru. Ini termasuk ke dalam
hukuman. Ini kelihatan hukuman. Ya, ini hukuman. Kemudian yang mana tadi itu konsekuensi? Ini bisa lari berkeliling lapangan karena terlambat dalam pelajaran olahraga. Ada hubungannya dengan pelajaran olahraga. Ada hubungannya lari dengan pelajaran olahraga. Ini namanya konsekuensi. Kemudian mengerjakan tugas tambahan karena ribut dalam kelas. Ini adalah apa? Tergantung tugas Tergantung tugas, ya betul sekali, tergantung tugas tambahannya. Kalau berhubungan dengan yang berhubungan dengan perilakunya, itu yang disebut konsekuensi. Seperti ini, siswa diminta untuk membersihkan coretan di dalam meja dan mengecat ulang meja dan warna aslinya. Ini kan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi karena sudah kena coret. Konsekuensinya harus dibersihkan kembali. Itu konsekuensi. Tadi kalau hukuman kan bersihkan satu arah saja. Nah, kalau ini termasuk sudah benar kawan resti, jadi restitusi. Dan pengakuan bahwa dia salah. Kemudian juga siswa ada yang minta untuk siswa diminta untuk lebih awal ke sekolah. Nah, mengerjakan tugas pada jam istirahat karena terlambat mengikuti pelajaran. Ini apa tadi? Konsekuensi. Karena terlambat jadi kerjakan tugas tak kembali. Ini konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu ada hubungannya dengan apa yang telah telah dilakukan yang sesuai. Iya, ada berhubungan. Kemudian kalau hukuman itu tadi bersifat ke satu arah. Bisa paham? Ya, insyaallah. Iya. Jadi masih ada? Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita lakukan hari ini, bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para sekolah, teman-teman guru semua yang berkesempatan hadir pada destinasi budaya positif saya hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi. Salam guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.